Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Studi Naskah Hukum Islam Bapak Frandi Arga Dinata MH, serta teman-teman yang kami muliakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, yaitu kami kelompok 6 akan membahas fikih sunnah tentang tema fikih al-sunnah al-walayah fi al-zawaj dengan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri selaku moderator Rio Arhanza Putra, NIM 126-102-202-268. Kemudian ada anggota saya Roy 1 Nikmah, NIM 126-102-202-249. Kemudian Salsa Eka Ibtisamah, NIM 126-102-202-244. Kemudian Sekar Arum Ratna Ningtyas, NIM 126-102-202-232. Dan yang terakhir ada Siti Mahmudah, NIM 126-102-202-224. Semoga perkuliahan kita pada kesempatan kali ini diberikan kelancaran dan kemudahan untuk dapat kita menerima ilmu, dan ilmu tersebut menjadi barokah dunia dan akhirat. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya untuk yang bertugas saya persilahkan. Warawal Badoriyah Anil Hasani Kola Fala tak dola Hanna Kola Hadda Saniyi mau kila jenah Yasari anha khazalat fihi zawaj da akhtali min rojali fakola koha hatta idha an qadat ngida naha ja'a yadso baha fakol talaha zawaj taka wafaros taki wa akram taka fasolak naha summa jita tada sobaha la walallahi la ta'wida ilaiha ajada wakana robala la ja sabihi wakanat al mar'ata tariyid an tari bi'a ilaihi fa'aghzalallaha hadihil ayah fala ta'dolahan fakolta lan af'ala yada Rasulullahi kola fazawaj anha iyah kolal mar'ati alal kafsiha fi zawaj dhahaba kasirun min al-ulama'i ila annal al-mar'ata litazawaja nafsaha wala ghairaha
wa illa anna zawwaja layan akid bi'in jaratiha inda annal ilayata sarsun fi sihatil aqdi wa annal aqida hawal waliyah wa tadawaliha ya qala Allah ta'ala wa ankiha wa ayya baminkam wasolihin. Bismillahirrahmanirrahim. Min ibadikam wa imahikam wa baqaulihi sabahanaha walatan kiha wal masrikina hatta ya mibawa wa wabaha ilah tiba jibi la ya taini anallaha ta'ala basoba bilana kahi robala walam ya kho sobabihi an sa'a faka an ha kola latan kiha ayyaha ali liya amah liyatikam lil masrikina wa an abi Musa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la nikaha illa bi wali wa Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidiyah wa Ibnu Mibban wal hakimah wa sohaha wa nafya fil sodisi yatta biha illa sohati atihiyah aqrobal maba zayani illa addad fayaka zawaja bi ghairi wali bakilah kama sayatiya fi sodisi anisata radhiyallahu anha. Al-walayah fi al-zawaj maka walayah al-wilayah haqqa sar'aya yakfada jimaktadoha alim ruh malal ghairi cahra anha wa hiya walayat amah wa walayat khassah wa walayatu ada suatu wilayah ala nafs wa walayat ala amali wa wilayatu ala nafs siyal maksudatuhunna ai wilayat ngalan nafsihi fi zawaj
siwali wayas tawasofia al-wali al-sawai al-sawayah wal-a'la wal-jalawawa sawaan kanal nalma wala ngalahi muslimah argoiro muslim fala wilayati lingabdi wala majqawin wala sojiyah lanahu la wilayata liwadimin azala ala kafsihi fa ulataka nalaha wilayat ala ghairihi wa yazada ala ada hisrosi sarsun wajib walawa Islam inna kanal mawalla alaihi muslim fa innahu la yadauza an yaka nali ghairil muslim walayatu alal muslimi liqaulillahi ta'ala walan yada alallahu lil kafirina alal mukminina sabila. Adamas diral adalah wala tastara salada lata fil wali ida al fisqa la yaslabah ahliya tatawswij illa id kharaja bihil fisqa illa hadda tahatat taki fa innal waliya fi hadhil halati layak tamana alal matas tayadihi fayas laba haqqaha fil wilayah aktiba rawilayatil mar'ati hafi wal hafidho fil maqhi wa min aqwal habagi hada sababal madakaro fi khazali hadil ayatil madakaro wahia asroha daliyali alal tajari wali wa ila makana linga dalihi magna wala naha lau kana laha anta zawaji nafsiha lam tasdaga ila adiha wa man kana amroha ilaiha la yaqulu inna ghairaha manangaha minha. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an anisata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aima amroati nakamat bi ghairi idni waliyaha fanika haha bagilu fa in daqala biha fa ahal mahram bimastahalla min farbiha fa in istabaru fasal kanu waliya man la waliya lahu wa Ahmadu wa Abu Dawud wa Ibnu Ma'bah wa Tirmidzi wa qala hadisu hasan. Wallahu a'lam bishawab. Terus selanjutnya dilanjutkan oleh yang bertugas. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Qurtubi wa hadzal haditsu shahih. Wala tibara biqauli bani Ulayyata ani bani Jurayjin annahu qala sa'altu anhu Zuhriyya falam ya'rifuhu walam yaqulu hada ahadun
ani ibni Jurayjin ghaira ibni Ulayyata wa qad rawahu jama'atun an Zuhriyi walam yadhkuru dalik walau thabata hada an Zuhriyi lam yakun fi dalika hujjah lanihi qad naqalahu anhu thiqat minhum Sulaiman bin Musa wa huwa thiqatu imam wa Ja'far bin Rabi'ah falau nasiyahu Zuhriyu lam yadurruhu dalika lanan nisyan la yu'samu minhu ibnu Adam qala al-Hakim wa qad sahhat ar-riwayatu fihi an azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Aisyata wa Ummu Salamah wa Zainab thumma saroda tamama thalithina haditha wa qala Ibnul Mundhir innahu la yu'rafu an ahadi min ashabihi khilafu dalik situn qalu wala nazawaju lahu maqasidu muta'addidah wal mar'atu kathiron matahdu'u li hukmil atifah fala tuhsinul ikhtiyar fayafutuha husulu hadihil maqasid wa famuni'at min mubasyaratil aqdi wa juli'a ila waliha litahsula ala maqasidihi zawaj alal wajhil akmali qala Tirmidzi wal wa qala Tabari fi hadithi Hafsah hina ta'ayyamat wa aqada 'alaiha Umar an-nikahi wa lam ta'kidhu hiya ibtalu qawli man qala inna lil mar'atil balighati al malikati li nafsiha tazwija nafsiha wa aqdan nikahiduna waliyiha walau kana dalika laha lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyada'a khutbata Hafsata li nafsiha id ka'annat ula binafsiha min abiha wa khotobiha ilaman la yamliku amroha walal aqda alaiha wa yarau Abu Hanifah wa Abu Yusuf anal mar'ata al-aqilata al-balighata laha al-haqqu fi mubasyarati aqdi li nafsiha bikran ka'anat au saniyaba au sayyiba wa yustahabbu laha antakila aqdu zawajiha liwaliyiha saunan laha antabadduli idahiyya tawalat al-aqda bimahdori mir rijali li ajanibi anha walaysa liwaliyihal asib hakul i'tiradi alaiha illa idza zawajat nafsaha min ghairil kuf'i
au kana mahruha aqalla min mahril mithli fa in zawwajat nafsaha bi ghairi kuf'in wa bi ghairi ridho waliyihal asib. Fal marwiyu an Abi Hanifah wa Abi Yusuf wal mufta bihi fil madhabi adamu sihati zawajiha it laisa kullu waliyyi yuhsinul murafa'ah walakilu qadi ya'dil fa'aftau bi'adami sihati zawaji sadda libabil husumah wa fi riwayati anna lil waliyyi haqqa al-i'tiradi bi ayyat luba min al-hakimi at-tafriqa daf'an li dororil arima lam talid min zawjiha au tahbal habalan dohira fa innahu hina idin yaskutu haqquhu fi talabit tafriki li alla yadi'a al walad wa muhafadatu alal hamli min ad-doya wa in kana az-zawju kufu'an wa kana al-mahru aqalla min mahril mithli fa inna min haqqi al-waliyyi ayyut taliba bimahril mithliha fa in qabila az-zawju lazimal aqdu wa in rafadha raf'al imri lil qadi liyafsahahu. Wa ilam yakun laha waliyyi asib bi an kanat la wili laha aslan awaluha waliyun ghairu asibi falahiku la khidin fil i'tiradi ala aqdiha sawa'un zawajat nafsaha min kuf'in awa ghairi kuf'in bimahril mithli au aqalla lana imru fi hadihil halati yarji'u ilaiha wahdaha wa annaha tasarrafat fi kholisi haqiha wa laysa laha waliyyu yanaluhu al-aru li zawajiha min ghairi kuf'in wa mahru mithliha qad saqata bitanazuliha anhu wastadalla jumhuru al-ihnafi bima ya'ti wahid qaulullahi ta'ala fa in talaqaha falatahillu lahu mim ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu itnani wa qauluhu subhanahu wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna falataduluhunna an ayyankihna
au ayyankihna azwajahunna. Fa fi hataini al-ataini isnadu zawaji ilal mar'ah wal islu fil isinadi ayakuna ilal fa'ilil haqiqiyyi. Salas summa innaha tastaqillu biaqdil bai'i wa ghairihi min al-uqud. Fa min haqqiha an tastaqilla biaqdi zawajiha id la farqa baina aqdi wa aqdin wa aqdu zawaji wa in kana iliyaiha haqqu fihi fahuwa lam yalghi id u'tubira fi halati ma idza asa'at at-tasarruf wa tazawwajat min ghairi kuf'in id anna su'a tasarru fiha yalhaqu arahu awliyaiha. Qalu wa ahadithus tirati al-wilayati fi zawaji tuhmalu ala naqisatil ihliyati ka'an takuna saghiratan au majnunatan wa takhsisul ammi wa kasruhu ala ba'di afrodihi bil qiyasi jaizun inda kathirin min ahli asuli wujubus ti'dani al-mar'ati qabla zawaji wa mahma yakun min khilafin fi wilayatil mar'ah fa innahu yajibu 'alal waliyyi ayyabda'a bi akhdi ra'yi al-mar'ah wa yu'rafu ridoha qabla al-'aqdi id anna zawaja mu'asyaratun daimah wa syarikatun qaimatun bainar rajuli wal mar'ah wa la yadumul withamu wa yabqal wuddu wal insijamu ma lam yu'lam ridoha wa min thamma mana'u syar'u ikrahal mar'ah bikron ka'anats au saniyaba ka'anats au sayyiba ala zawaj wa ijbaruha ala man la ragbatin laha fihi waja'lal 'aqda 'alaihi qabla istidaniha ghairu sahih walaha haqqul mutalabati bil fashi ibtalan litasarrufatil waliyil litasarrufati al-waliyyi al-mustabiddi idza aqada 'alaiha wahid fa'an ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-thayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha wal bikru tusta'dinu fi nafsiha wa idniha sumatuha rawahul jama'atu illa Bukhari wa fi riwayati Ahmad wa Muslim wa Abi Dawud wa Nasa'i
wal bikru yastamiruha abuha ayyat lubu amroha qablal aqdi alaiha isnani wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa solama zawaja Ummamata binta Hamzah wa hiya song'ira wa ja'ala lahal jiyaroiza balagot wa inna ma zawajahan nabiyyu sallallahu alaihi liqurbihi minha wa wilayadihi alaiha wa lam yuzawwaja bisifatihi nabiyya Itslau zawajaha bisifatihi nabiyya lam ya'un laha haqqul khiyari iza balagot li qaulillahi ta'ala wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadalahu wa rasuluhu amron an yakuna lahum al khiyaru tumin amrihim wa hadzal madhabu qala jihi misahajati Umaru wa Aliyu wa Abdullahi ibnu Mas'udin wasnu Umara wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ajma'in walayatu li jabari tasbitu walayatu alik jibari ala asyahdi al-faqidi alihati mislah majnun fasyabiyi ghairil mumayyizi hamat tasabutu hadhihil wilayahu ala ngasahdi anakidi lihiliyatu misla syabiyi wal matuhil mamuyisina wa na syubuti filayati lil jibari annalil waliyi hakka ngaksi yauzili man lahul wilayatu alaihi min ali wula idzuna rujui ilaihim likdiroihim wa yakunu ngaksuhu nafizu ala almu alaihi zunna tawakkufin ala ridohu wa khadza ala sara'u hadihil wilayata ijabariyatan linnadwari fi ma tolihil muwalla alaihi id anna fakidda lihi liyatib auna kisoha ngajiru manna dori fi ma tolihi nafsi walaysa lahu min qudwatil ngakiyati mayastaki yahu jihaan yudi khamas lahatahu fil unqudzilati yahi kita wa tasorufa litilati tas durunganhu bisa babis singgopi al jununi awaliyah wa min samma fa inna tasarrufati fakidi titiyati au kokhisiha tarji'u ila waliyah illa anna fakidalih liyati iza ngakoda ngakdas zawaji wa inna ngadahu yaqa'u basilan itzlatuk taboru ngibarotuhu fi'in sya'il nguku diwat tasarufat li'adamil atamyizil lazi huwa aslu lihliyah amma naqisul lihliyati zangakoda akdas zawaji wa inna ngakdahu yaqahu soliha mata tawaffarot asrutul lazimatu illa annahu yatawaqqafu ala ijazatil wali fa insya'a jaza'u wa insya'a rodahu fa fiha tainil layak taini izasu zawaji ilal mar'ah walis lufi isinatsi anyakunna illal fangikil
hakiki summa innaha tastakillu bil ngaqdil baihi wa ghairihi min ngukut wa min hakiha antas takillu bil ngaqdi zawajiha isla warqa bainang ngaqdin wa ngaqdi dus zawaji wa inna kana lil yaiha haqqu fihi fahu walam yakli It's uktu birofi ngalati ma itza asa'at tazarruf wa tazawwajat min ghairi kuf'in It's annasu atasarru ki hayal haqqu ngorohu awliya'aha qalu wa ada wa hadisus tiroti lawi la yati fiz zawaji takmalu ala ba'di afrodihi bil qiyasi jaizun ngidda kasirin min ahli lasul wujubut kitsanil mar'ati qajla zawaji wa mahma yakun min gilazin fi wilayatil mar'ah fa innahu yazibu alal waliyi an yabda'a bi ajsara'il mar'ah wa yu'rawu ridoha qajlal aqdi ida annas zawaja mungasyaratun daimatun wa syarikatun qaimatun bainar rajuli wal mar'ah wala yaduhul wizamu wa yabqal wudu wa insija mumallam yu'lam ridoha wa min samma manangus syar'a ikhroha maratih bihon kanat ausaiban ngala lazawaji wajaruha ngalaman larokbati lahafih wajala ngada ngalaihi kiblas tikda niha ghaira sahih walaha hakul mutabati bil fashi ibtolan litasorufatil waliyil mustabid di izang ngakodang alaiha fangan libni ngabasi yanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sayyibu ahakku binafsiha min waliha wal bikrutus takdinu fi nafsiha wa idniha summatuha rawahul jamangatu ilal Bukhariyah wa firi wa yatin lahmada wa Muslim wa bihi Da'uda wan Nasa'i wal bikru yastakmiruha abuha ayat lubu amroha qabla ngadi ngalaiha wa ngan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladzi yambaghi taqwilu alaihi indi wa ayyuqala inna awliyaha hum qarabah al-mar'ati ali hadza falil hadza alladzina talsaqhum al-ghadadatu idza tazawwajat bi ghairi kufhin wa kanal mazwaj laha ghairahum wa hadzal makna la yaqtasu bil asobati jala qad yuwajad fi dawisihami kala hillamun wa dawil irhami ka jinil binti wa wajuma kanat al-ghadadatu ma'a hama asyaddu minha ma'a banil imami wa nahwihim fala wajhu litahsisi wilayatan nikahi bil isobati kama annahu law wajhu litahsisiha bimayyaris wa man za'ama dzalika fa'alaihi dalilu aw naqlu bi anna ma'nal waliyyi fi nikahi syar'an
au lughatan huwa hadza. Qala wala raiba anna ba'dal qarabati aula min ba'din wa hadhil wilayatu laysat bi'tibaris tisqaqi nasibim minal mali wastisqaq at-tasarrufin fihi hatta yakuna kal mirasi au kawilayatis sohir bal bi'tibari amrin akhar wa huwa ma yajiduhul qaribu minal ghadadatil lati hiyal a'aru alla sikabih wa hadza la yahtasu bil asabati bal yuwajad fi ghairihim wa la syukka anna ba'dal qarabati au adkhal fi hadzal imri min ba'din fal aba'u wal ibna'u aula min ghairihim summa al akhwat lajwain summa al akhwatu la ab aulam summa aula hal banina wa aula hat al banati summa aula akhwati wa aulahul akhawati summa imam wal ikhwal summa hakana min ba'di haula wa man za'amal ihtisasa bil ba'di hunal ba'di falyati bi hujjah wa illam yakum biyadihi illa mujarrah aqwali man taqaddamah falasna mimma yu'awil ala dalika jawaz taswijir rajli nafsahu mimmu waliyatihi yajuzu lirrijali ayyu zawij nafsahu mim mar'atil lati balil amroha Fa'an Sa'id bin Khalidin an Ummi Hakimin binti Qarid qalat li Abdirrahmani bin Auf innahu kabani ghairu wahidin fawajni ayyuhum ra'aitu qala wa taj'alaina dalika alli qalat na'am qala qa'atta zawwajtuka wa qala malikun law qalat sayyibu liwaliyaha zawwajni biman ra'aitu fawajjaha min nafsihi aw mimma tarolaha lazimaha dalika walau lam ta'lima ainis zawji wa hadha madhabu dafi wal laisi wasarwi wal iswa'i wa qala syafi'i wa mad'u yuzawwiju sulkanu awaliyu akhru mislahu aw aq'ada minhu lanal wilayatu syarkung fil aqdi fala yakulun nakihu munkiha kama la yabi'u min nafsihi wa dha qasha bnu khasmin ra'ya syafi'i wa mad'u'a faqala wa amma qawluhum innahu la yajuzu ayakunan nakihu huwal munkiha fakiya hadha khaza'nahum jaizu ayakunan nakihu huwal munkiha fada'wa kada'wa wa amma qawluhum kama la yajuzu ayabi'a min nafsihi fahiya jumlatul la tasihu kama naka bal jaizu in wukala bi bai'in
ayyabta'ah li nafsihi illam yuha biha bisyai summa saqal burhana ala simati ma rajjahahu min annun budoriyu wa an Anasin anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam attaqa Safiyah wa tazawwajaha wa ja'ala ittaqaha sadaqaha wa aulam alaihi bi sais qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zawujun maulatihi min nafsihi wa huwa hujjatu ala mang siwa summa qala Allahu ta'ala wankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yuhnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Faman angka'a aimata min nafsihi biridhoha faqad fa'ala ma amarahu Allahu ta'ala bih wa walam yamna'ullaha azza wa jalla min ayyakuna mungkihu layimatahuan nakiha laha faso'un annahul wajib wa ibadal wali idza kanal waliyul aqrabul mastaufi syurukal wilayati maujudan qala walayata lil ba'idi ma'ahu fa idza kanal abu masalah khadira la yakunu li akhi walayatu taswiji wala lil ami wala li ghairihima fa im basyara wa sada. Bismillahirrahmanirrahim. Fannikahu jazilun wa imda goba aqrabu awliyaiha lam yakun lilladhi alaihi tazawwijha wa zawjuha alqadi wa qala fi bi'adayatil maqtasi wahtalafa fi madalika qawli Malik qamarah qala in zawwajal ib'ada ma hudratil iqrabi fanikahu mamsuruh wa marrah qala anikahu jaizun wa marrah qala lil ikribi an yujiza aw yafsahu qala wa dal ihlasu kullihi fima adal aba fi natiyil bikra wal wadiyi wi majrawati fa innahu la yahtalifu qawluhu innan nikaha fi hadini mafsuhu agni tazwija wairil abil bintal bikra ma khuduril awairil wadil mahjuratun ma'a khuduril wasi wa yuwafiqul imama Maliku aja Hanifah fi ihtiqaril wilayati ilal waliyil ba'i fi halihi ma'i wabal waliyul qarib al waliyul qaribul mahbusu misal ba'is wa fil mughni wa imda kanal qaribu mahbusa au asari fi masafati qariyati la tamakunna muraji'atuhu fawa kal bi'asi fa inal ba'da lam yu'tabar li'anihi jal li ta'adduril wusuli ila tazwiji binazrihi wadihi mawjudiha huna walima lidhalika in kana la ya'lamu aqaribun ya'lamu annahu qaribun walam yu'lam makanahu fahuwa kal ba'id aqdu waliyani imda aqdal waliyanil imra'ah fa imma in yakunal aqdani fi raqti wa wajidin aw yakunu ahaduhuma mutaqaddamu wal ahduru mutaakhkhara fa in kana al aqidatu fi waqti wasbihi basol al mar'ati yaridu tazawuju bihantisari al ghaibi
wadhalika haqqul hainu ka'alta al-mudu amma ma'a amirodo al-fazawliju liyujabu intikar wa fil hadis salas yu'akharujuhunna as-salatu imadu atat wal jinaza imda hadarat wal ima imda wajidat kafuna rawahul bayhaqi wa ghairu an ali wa sanad dha'ifu wa qad wa madha fil babi ahadis kal huwa wa ya amsalu huda in iqamatuz zawji bi'aqidi wahidin imda kana la syaisil wahidi waliwatun ala zawji wa zawjati yajulahu an yal'adi aqdu fal jidaru an tazawwaju ibnu ijni sogiri min binti abihi as-sogira wa kama imda kana wakila wala yasakinahu al-qadi tantaqulul al-wilayati ila sulkanihi fi haliyati al-ula imda tasyawiru al-awliya as-sani imda lam yakun al-waliyu mahhudu wa yas'udu mi'asawmihi mulqa aw ghaibatihi fa idha hadarul kufu wadiyatil mar'atul ba'idatu fi walam yakun ahadu mi'ilati hadirun bihalin wali mahal qaribun idza kana kharija an jalmi mar'ah wa man yuridu zawajiha fa innaha lil qadi fi hadhihi al hali wa halal aqdi ila an tarallu fa imma imda kana al imtina'a bisababi udrin makbuki ka in yakuna az-zawj wa bikafrin au aqalla min mahril misli aw li yujudi hadri akhara akfa aminhu fa innal wilayati hadil hasililatun qatilu anhu li annahu la yu'abadu adilah ajaluhunna fala ta'diluhunna an yankihu uzujahunna al-ayat qala fakafarat an yamini fa ankahtuha iyah zawajul yatimaihi yajuzu tazawijil yatimaini qoblal julu wa yatawalu awliya al-aqda alaiha wa huwa khiyaru ba'dal bulu wa huwa madhabu Aisyata radhiyallahu anhuma wa Ahmadu Abi Hanifah qala Allahu ta'ala wa yastaftanuka fin nisa'i kulillahu yuftikum bifihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa'i ila la tu'tunahunna ma kitabun ahunna wa tasghibuna an nantahkihunna qalat Aisyah radhiyallahu anhu ya yatimatahu takunu firma fayargub fi nikahila wala yuqasaha sanatun sadiqaha fama taku an nikahi illa in yuksitu alhasanatu sa'ikihinna wa fi sunusil irba'ati in anhu sallallahu alaihi wasallam ala yatimatahu tustamuruni nafsu fa in somatat fa wa in nidahu wa in ajat fala jawaza alaiha wa qala Syafi'i la yadi'u tazawijul yatimati illa ba'dal bulugh liqauli Rasul alaihi sallallahu wasallam al yatimah tustamur wala istimari al ajda al bulughi inda imadati min istimrati saghirah al-mar'ati wa man yari tatazawaj bihaqtika raqada wil ghahib fadzalika haqqa laha wa in kalat al madaddah amma ma'a ngadamir ridha fala wabha liyajabi ilin tikazi fafil sodiyas salasa laya adorna wahunna asolla ida atat
wal binazata idza madharah wala yimah idza wajidat kafa'ah wa hal tehaqiyah wa ghairaha an ali wasanadaha dha'ifa wa qada warda fi iljabi ahadisa kallaha wahiyatu amsala hada al walayah fi al zawaj, wali dalam pernikahan, yaitu definisi wali, perwalian yang merupakan ketentuan syariat yang diberlakukan untuk orang lain, baik secara umum maupun khusus. Perwalian atas jiwa dan perwalian atas harta. Yang dimaksud perwalian dalam pembahasan ini adalah perwalian atas jiwa dalam pernikahan. Syarat perwalian. Syarat bagi orang yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan adalah merdeka, berakal dan balik, baik apabila dia menjadi wali bagi orang muslim ataupun orang non-muslim. Sementara budak, orang gila, ataupun anak kecil, mereka tidak diperkenankan menjadi wali. Mereka juga tidak memiliki perwalian atas dirinya sendiri, sehingga mereka juga tidak memiliki hal untuk menjadi wali bagi orang lain. Mohon maaf, maksudnya memiliki hak. Jadi mereka itu tidak mempunyai hak wali untuk atas dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi ada kriteria tersendiri ataupun ada batasan rambu-rambu, sehingga ada beberapa kriteria yang disebutkan tadi tidak berhak atas dirinya maupun orang lain. Baik, saya lanjutkan. Sebagai penambahan syarat untuk menjadi wali adalah dia harus beragama Islam apabila orang yang berada di bawah perwalian muslim. Jadi apabila dia berada di bawah perwalian muslim, salah satu syaratnya adalah, ini syarat wajib adalah dia harus beragama Islam. Karena sudah jelas syarat menjadi seorang yang memeluk agama Islam itu adalah syarat utama. Sementara walinya orang yang tidak beragama Islam, dia tidak diperkenankan menjadi wali seorang muslim. Jadi perlu dipahami dan perlu ditegaskan juga bahwasanya ini adalah syarat paten yang tidak dapat diubah, seperti itu. Baik, kemudian apakah sifat adil bagian dari syarat untuk menjadi wali? Jadi dalam hal ini bagi orang yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan, dia tidak disyaratkan memiliki sifat adil. Bagi orang yang fasik, dia masih diperbolehkan menjadi wali dalam pernikahan selama kefasikannya tidak sampai menimbulkan mudarat. Jadi sudah jelas ya, dalam hal ini adil bukanlah syarat untuk orang tersebut gagal menjadi seorang wali. Jadi tetap boleh, namun dalam hal ini ada batasannya, yaitu selama kefasikannya tidak sampai menimbulkan mudarat. Jika kefasikannya sudah melampaui batas, jadi dalam artian berlebihan, maka hak untuk menjadi wali sudah tidak ada pada dirinya, seperti itu. Kemudian hukum perempuan yang menikahkan dirinya sendiri. Jadi di antara para ulama banyak yang berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan juga tidak diperbolehkan menikahkan orang lain. Mungkin hal ini sudah sangat umum dan menjadi mayoritas di Indonesia, bahwasanya sangat jarang ditemui perempuan itu tidak menikahkan dirinya sendiri dan tidak menikahkan orang lain. Mungkin kalau ada pun di Indonesia, kami berkeyakinan hal tersebut menjadi suatu hal yang tabu, karena soalnya belum pernah dilakukan oleh seorang muslimah di Indonesia ini. Kemudian pernikahan dinyatakan tidak sah jika kalimat ijab diutarakan sendiri oleh perempuan. Jadi sangat pentingnya seorang wali laki-laki dalam hal ini sampai dihukumi tidak sah. Ya, sebab adanya wali merupakan bagian dari syarat sahnya akad. Jadi orang yang berhak untuk mengutarakan ijab adalah orang yang menjadi wali dalam akad. Sebagai landasannya adalah beberapa dalil berikut ini. Di dalam surat Al-Quran, surat An-Nur, yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sayamu yang lelaki dan hamba-hamba sayamu
yang perempuan. Jadi sudah jelas dalam ayat ini diterangkan bahwa orang-orang yang layak berkawin yang dimaksudkan adalah pentingnya peran seorang wali di sini, sampai apabila seorang wali itu tidak ada maka pernikahan tersebut bisa dianggap tidak sah. Jadi ini menurut pendapat kami adalah ini pendapat mayoritas atau jumhur ulama seperti itu. Keharusan mendapatkan izin dari perempuan yang akan menikah. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai status wali dalam pernikahan, bagi seorang perempuan, wali diharuskan meminta pendapat kepada perempuan dan mengetahui keridhoannya sebelum dilakukan akad. Sebab pernikahan merupakan hubungan dari kebersamaan yang diharapkan akan berlangsung untuk selamanya antara laki-laki dan perempuan. Dan hal ini tidak bisa terwujud jika tidak disertai dengan keridhaan dan rasa cinta. Dari sini syariat melarang pernikahan yang dilakukan secara paksa, baik bagi perempuan yang menjanda ataupun yang masih gadis. Jika pernikahan tetap dilangsungkan tanpa ada ridho dari pihak perempuan, maka perempuan yang dinikahkan diperbolehkan meminta agar pernikahannya dibatalkan. Sebagai dasarnya adalah beberapa riwayat berikut ini. Salah satunya dari Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya, sementara yang masih perawan dimintai izin atau persetujuan, dan persetujuannya adalah diamnya. Pernikahan perempuan yang masih kecil. Hukum di atas berlaku bagi perempuan yang sudah balik. Adapun bagi perempuan yang masih kecil, ayah atau kakeknya diperbolehkan menikahkannya tanpa meminta izin darinya, karena dia belum bisa mengemukakan pendapatnya. Ayah atau kakeknya harus menjaga dan memelihara haknya, dan ayahnya tidak memiliki pilihan ketika dia telah balik. Mayoritas ulama berpendapat bahwa para wali selain ayah dan kakek tidak diperbolehkan menikahkan anak perempuan yang masih kecil atau belum balik. Apabila mereka menikahkannya, maka pernikahannya dinyatakan tidak sah. Perwalian secara paksa. Perwalian secara paksa berlaku bagi orang yang tidak memiliki kemampuan, seperti orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz. Hal sama juga berlaku bagi orang yang kemampuannya tidak sempurna, seperti anak kecil yang mumayyiz dan orang bodoh yang mumayyiz. Maksud perwalian secara paksa ini adalah bahwa wali boleh melakukan akad pernikahan sebagai wakil bagi mereka tanpa harus meminta pendapatnya terlebih dahulu. Akad yang diwakilinya sah tanpa harus meminta ridho darinya. Ditetapkannya syariat ini demi kemaslahatan yang berpeluang kepada orang yang diwakilinya dalam akad. Sebab orang yang kemampuannya sudah hilang atau kemampuannya belum sempurna, dia tidak bisa menimbang sisi kemaslahatan pada dirinya. Dia juga tidak mengetahui kemaslahatan pada akad yang dilakukan karena usianya yang masih kecil atau gila. Dengan demikian, semua urusannya dikembalikan kepada walinya. Bagi orang yang akalnya belum sempurna, akad yang dilakukan dinyatakan tidak sah. Sebab kalimat yang diucapkannya tidak bisa dibilang sebagai akad karena dia tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sementara kemampuan untuk membedakan merupakan dasar diberlakukannya akad. Adapun orang yang kemampuannya tidak sempurna, apabila dia melakukan akad pernikahan, akadnya sah jika syarat-syarat akad sudah terpenuhi. Tapi akad ini bergantung kepada izin walinya, tapi harus dengan seizin walinya.
apakah dia memberi izin atau tidak. Selanjutnya, siapa yang berhak menjadi wali? Mayoritas ulama, di antaranya Imam Malik, As-Sauri, Laits, dan Syafi'i berpendapat bahwa orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah mereka yang memiliki, menjadi, menerima, asobah dalam hal mewarisi. Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan seseorang perempuan tidak sah kecuali dengan kalimat yang diucapkan oleh wali terdekatnya. Apabila tidak ada, maka kalimat akad diucapkan oleh wali yang jauh. Dan apabila tidak ada juga, maka kalimat ini diucapkan oleh penguasa hakim yang bertindak sebagai wali. Menurut Syafi'i, urutan orang yang berhak menjadi wali adalah sebagai berikut. Ayah, kakek, ayah dari ayah, saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman dari pihak ayah, anak laki-laki dari paman dari pihak ayah, penguasa. Artinya, seseorang tidak boleh menjadi wali bagi seorang perempuan ketika ada orang lain yang lebih dekat dengannya. Perwalian adalah hak yang didapatkan melalui kekerabatan, sehingga ia menyerupai warisan. Seandainya seorang dari mereka menikahkan seorang perempuan berdasarkan urutan yang bertentangan dengan urutan ini, maka pernikahan itu tidak sah. Apabila seseorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, baik dengan izin wali ataupun tanpa seizinnya, maka pernikahannya tidak sah. Artinya, hukum laki-laki menikahi perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Laki-laki diperbolehkan untuk menikahi dirinya dengan perempuan yang diasuhnya atau selain perempuan yang menjadi muhrimnya, tanpa membutuhkan wali lain apabila perempuan yang diasuhnya berkenan menerima sebagai suami. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui, berdasarkan surat An-Nur ayat 24. Siapa yang menikahi perempuan yang menjanda disertai dengan keridhaan dari pihak perempuan, maka ia telah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melarang keberadaan orang yang menikahkan perempuan ini sebagai orang yang menikahinya. Arti poin selanjutnya yaitu pernikahan dengan wali jauh ketika wali dekat tidak ada. Apabila wali yang paling dekat dan memenuhi syarat-syarat perwalian ada, maka keluarga yang lebih jauh darinya tidak berhak untuk menjadi wali. Apabila ayah dari pihak perempuan masih ada, maka saudara laki-laki, paman dari pihak ayah, dan kerabat dekat yang lain tidak berhak menjadi wali dalam pernikahannya. Apabila seorang dari mereka menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan yang perempuan yang sama status hukumnya sama dengan tanpa izin dan penyerahan kuasa dari ayahnya, maka dia disebut dengan fiduli dan akadnya digantungkan kepada orang yang memiliki perwalian, yaitu sang ayah. Selanjutnya yaitu status wali dekat yang dipenjara atau ditawan. Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Hudamah berkata, apabila wali yang dekat sedang dipenjara atau ditawan di tempat yang dekat dan tidak mungkin dimintai pendapat, maka statusnya adalah seperti wali yang jauh. Jarak yang jauh tidak diperhitungkan karena dirinya sendiri, tapi karena itu ketidakmungkinannya untuk menikahkan. Karena itu, apabila tidak diketahui apakah kediaman seorang wali itu dekat atau jauh, atau diketahui bahwa dia dekat tapi tidak diketahui secara pasti di mana keberadaannya, maka status dirinya sama seperti wali yang jauh. Berikutnya yaitu akad nikah yang dilakukan oleh dua orang wali. Apabila dua orang wali melakukan akad atas satu orang perempuan, baik akadnya diadakan dalam waktu yang bersamaan atau salah satu dari akad yang dilaksanakan lebih dahulu sementara yang lain diadakan setelahnya, apabila kedua akad ini diadakan dalam waktu yang sama, maka keduanya batal. Dan apabila akad keduanya diadakan dalam waktu yang berbeda, maka perempuan itu adalah milik laki-laki yang pertama yang lebih dulu melakukan akad, baik laki-laki yang kedua telah menyetubuhi ataupun belum. Apabila laki-laki yang kedua menyetubuhinya padahal dia tahu bahwa perempuan itu
atau yang menjadi istrinya telah melakukan akad dengan laki-laki lain sebelum dia melangsungkan akad dengannya, maka dia adalah telah melakukan perzinaan yang mesti dijatuhi had. Dan apabila dia tidak tahu, maka perempuan itu dikembalikan kepada laki-laki pertama dan had tidak dijatuhkan kepadanya karena ketidaktahuannya. Perempuan yang tidak mempunyai wali dan tidak berwali hakim. Imam Qurtubi berkata, apabila seorang perempuan berada di suatu tempat yang di dalamnya tidak ada penguasa, sedangkan dia tidak memiliki wali, maka dia boleh menyerahkan urusannya kepada salah seorang tetangga yang dipercayai untuk menikahkannya. Dalam kondisi seperti ini, orang yang ditunjuk olehnya yang menjadi wali dalam pernikahannya karena manusia membutuhkan pernikahan dan melakukan sesuatu yang paling baik yang mungkin dilakukan. Imam Malik berkata tentang perempuan yang kondisinya lemah. Dia dinikahkan oleh orang yang dia serai urusannya. Dia termasuk perempuan yang tidak mampu mendatangi hakim, sehingga sama seperti perempuan yang di tempatnya tidak ada hakim. Jadi kondisi semacam ini kembali pada kaidah bahwa semua orang muslim berhak menjadi wali. Imam Syafi'i juga berkata, apabila dalam sebuah perkumpulan ada seorang perempuan yang tidak memiliki wali, lalu dia menyerahkan urusannya kepada seorang laki-laki hingga dia dinikahkannya, hal itu diperbolehkan. Hal semacam ini termasuk jenis tahkim atau penunjukan pengantara, dan orang yang ditunjuk sebagai hakam atau pengantara menduduki posisi hakim. Wali yang menolak pernikahan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Para ulama sepakat bahwa wali tidak boleh menolak untuk menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya dan menzoliminya dengan melarangnya untuk menikah apabila seorang laki-laki yang sekufu dan menyerahkan mahar yang semestinya. Jika dia tidak berkenan untuk menjadi wali dalam pernikahan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, maka pihak perempuan boleh mengajukan perwaliannya kepada hakim. Apabila keengganan wali disertai dengan alasan yang dapat diterima, misalnya calon suami tidak sekufu atau mahar kurang daripada mahar yang semestinya, atau ada laki-laki lain yang sekufu meminangnya, maka perwalian dirinya tidak berpindah ke pihak lain karena tidak bisa dikatakan sebagai wali yang enggan untuk menikahkan si perempuan. Pernikahan anak perempuan yatim. Anak perempuan yang yatim boleh dinikahkan sebelum balik. Akad atasnya dilakukan oleh para wali, dan dia memiliki hak untuk memilih setelah balik. Imam Syafi'i berkata, anak perempuan yatim tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dia balik. Sebagai dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, anak perempuan yang yatim dimintai persetujuan atas dirinya. Persetujuannya hanya bisa dimintai setelah dia balik, sebab minta persetujuan kepadanya ketika dia masih kecil itu tidak berarti. Pernikahan yang hanya dihadiri satu orang yang berakad. Apabila seseorang memiliki perwalian atas calon suami dan calon istri, maka dia boleh mengadakan akad secara sendirian. Contoh, seorang kakek diperbolehkan menikahkan cucu dari anak perempuan anak laki-lakinya jika memang dia ditunjuk sebagai wali. Perwalian oleh hakim. Perwalian berpindah kepada hakim jika pada dua kondisi berikut ini. Yang pertama, apabila para wali bersengketa. Yang kedua, jika tidak ada wali, baik karena walinya bepergian atau memang sudah tidak ada. Apabila seorang laki-laki yang sekufu melamar dan perempuan yang telah balik rela untuk menikah dengannya, tapi dia tidak memiliki wali, misalnya karena walinya bepergian meskipun di suatu tempat yang dekat tapi berada di luar daerah pihak perempuan, sementara laki-laki yang ingin menikahinya, maka dalam kondisi ini hakim memiliki hak untuk mengakadkannya. Apabila pihak perempuan dan laki-laki yang ingin menikahinya bersabar untuk menunggu kedatangan wali yang sedang bepergian, itu pun haknya, meskipun waktu yang dibutuhkan untuk menunggu cukup lama.
Dan jika dia tidak ingin menunggunya, juga tidak ada alasan yang mewajibkannya untuk menunggu. Perwakilan di dalam pernikahan. Secara umum, perwakilan merupakan salah satu akad dibolehkan karena kebutuhan manusia terhadapnya berkenaan dengan sekian banyak muamalah, interaksi dengan sesama yang mereka lakukan. Para ulama fikih sepakat bahwa setiap akad yang diperbolehkan dilakukan sendiri juga diperbolehkan diwakilkan kepada orang lain, seperti penjualan, pembelian, penyewaan, penagihan hak-hak, penyelesaian sengketa, pernikahan, perceraian, dan jenis akad lain yang memungkinkan diwakilkan kepada orang lain. Rasulullah SAW sendiri seringkali menjadi wakil atas akad pernikahan para sahabat. Berhak menjadi wakil. Orang yang berhak menjadi wakil adalah orang yang sudah baligh, berakal, dan merdeka, karena dia memiliki kemampuan yang sempurna. Syarat-syarat ini harus terpenuhi dalam hal mewakilkan. Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai sah atau tidaknya akad yang diwakili oleh perempuan yang sudah baligh dan berakal, sejalan dengan perbedaan pendapat yang mereka kemukakan mengenai sah atau tidaknya kalimat akad yang diucapkannya. Abu Hanifah berpendapat bahwa perwaliannya sah, sebagaimana perwalian yang dilakukan oleh laki-laki. Lakukan akad merupakan haknya dan selama hal itu menjadi haknya, dia juga berhak sebagai wakil dalam akad. Mayoritas ulama berpendapat bahwa walinya berhak untuk mengadakan akad atasnya, tanpa harus ditunjuk sebagai wakil olehnya, meskipun keridhoannya tetap harus diperhatikan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Madzhab Syafi'i membedakan antara ayah dan kakek dengan wali-wali yang lain. Menurut mereka, ayah dan kakek tidak membutuhkan penunjukan sebagai wakil, sementara wali-wali yang lain membutuhkan penunjukan sebagai wakil atas darinya. Perwakilan secara mutlak dan terikat. Perwakilan boleh dilakukan secara mutlak atau terikat. Perwakilan secara mutlak adalah bahwa seseorang menunjuk orang lain sebagai wakil dalam pernikahannya tanpa membatasinya dengan perempuan tertentu atau penentuan jumlah mahar tertentu. Perwakilan yang mengikat adalah bahwa seseorang menunjuk orang lain sebagai wakil dalam pernikahannya dan membatasinya dengan perempuan tertentu atau perempuan dari keluarga tertentu atau dengan jumlah mahar yang sudah ditentukan. Bukan wakil dalam pernikahan. Perwakilan dalam pernikahan berbeda dengan perwakilan dalam akad yang lain. Wakil dalam pernikahan hanya sebagai utusan dan penyambung lidah. Hak-hak yang berkaitan dengan akad tidak menjadi wewenangnya secara penuh. Dia tidak boleh dituntut untuk membayar mahar, kecuali apabila dia menjamin mahar laki-laki yang menikahinya, maka dia boleh dituntut untuk membayar mahar dalam kapasitasnya sebagai penjamin, bukan sebagai wakil, atau dituntut untuk memasukkan istri ke dalam ketaatan kepada suaminya apabila dia adalah wakil suami, dan dia tidak boleh menerima mahar atas nama perempuan yang diwakilinya apabila dia adalah wakil pihak perempuan, kecuali apabila pihak perempuan memberikan izin kepadanya. Dengan demikian, perwakilan bagi orang yang menjadi wakil pihak perempuan ada pada penerimaan mahar, dan hal ini berbeda dengan perwakilan sebagai wakil untuk menikahkan, yang perwakilannya berakhir setelah akad usai. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.